informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, seperti biasa di hari Kamis malam Jumat kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Mimbar Agama Islam kembali hadir melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini topiknya adalah pentingnya menjaga lisan. Bersama dengan Ustadz Haji Eko Rowiansah, ZLC MH CWC CDI, Kepala SMP IT Fatona, juga Ketua Wisren Somsel, dan alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Baik pendengar, dari studi kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilhal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan besar kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang untuk Islam, beliaulah yang telah membawa kita dari zaman tidak beradab menuju zaman yang beradab, zaman jahiliyah menuju zaman modern, zaman yang dulunya tidak kenal Islam. Alhamdulillah kita bisa memeluk Islam secara kafah, secara sempurna. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita sekarang ini diberikan oleh Allah panca indera yang lengkap. Mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kulit untuk merasakan, mulut untuk makan, lidah untuk kita berbicara. Sebagaimana nikmat yang Allah berikan ini, jangan sampailah kita kufur atas nikmat. Masih lemak kita sekarang pacak ngomong, berarti Allah berikan kita kesempatan untuk berbicara. Maka dari itu untuk berbicara ini, bicara yang baik-baik. Karena lidah itu tidak bertulang. Jikalau menyakitkan seseorang, ini sangat menyakitkan, lebih daripada sakit hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan, karena melalui lisanlah ilmu Allah tersebar di seluruh muka bumi. Akan tetapi lisan manusia bisa menjadi beriman dan pacak juga jadi kufur. Makanya hati-hati dengan lisan ini. Jangan sampai kita ini lengah, salah ucap baik, uang tersinggung biasanya. Makanya hati-hati dengan lisan. Karena setiap perkataan pepatah bahwasanya mulutmu harimaumu. Artinya setiap muslim harus menjaga perkataan maupun lisannya agar tidak mudah mengumpat, tidak mudah untuk ghibah, tidak mudah untuk fitnah, tidak mudah juga untuk mengkafirkan seseorang, tidak menyalahkan, tidak membid'ahkan maupun mengumbar perkataan yang tidak baik. Nah, hati-hati. Kita umat muslim ini harus hati-hati.
lisan ini harus dijaga. Jangan sampai lisan ini terceplos mudanian memang. Karena memang dibarengi dengan syaitan yang mengiringi lisan ini, akhirnya kita memfitnah orang, mengumpat, ghibah dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya untuk menjaga lisan. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini, lisan ini tidak hanya digambarkan melalui ucapan, tapi sudah merambah pada aktivitas seperti medsos, WhatsApp, website, Twitter, IG, dan lain-lain. Maka sudah saatnya umat muslim ini harus jaga lisannya di media sosial. Hati-hati, walaupun yang ngetik itu pakai tangan, tapi itu semuanya dalam perkataan secara tidak langsung. Itu di dunia maya. Dan tidak tahu ekspresinya kalau dunia maya ini. Apakah dia ngomong itu sambil marah, apa sambil senyum, apa sambil ketawa, kan kita tidak tahu di situ. Ya, maka hati-hati dengan media sosial. Karena sekarang ini sudah banyak ajaran yang mengajak untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan cara tidak manusiawi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita bahwasanya ada malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai kita nilai lengah. Allah lihat apa yang sudah kita kerjakan. Ada raqib atid, malaikat raqib atid yang mencatat amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidh min qawli illa ladaihi raqibun atid." Tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat yang selalu mengawasi, itu akan selalu hadir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik, ngomong yang baik-baik, atau lebih baik diam. Nah, jadi hati-hati. Kalau memang kira-kira tak pantas nak diucapkan, lebih baik diam. Ya. Hadirin jemaah salat, hadirin para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama Islam menjadi kotor dan peradaban Islam menjadi runtuh. Salah satu ini disebabkan oleh kelompok yang ucapan atau tulisan yang lisannya selalu menganggap dirinya atau kelompoknya paling benar dan layak masuk surga. Sedangkan pada orang lain dan kelompok lain, ajarannya selalu dianggap salah ataupun sesat dan menganggap layak masuk neraka. Padahal berdiskusi tabayun itu lebih baik untuk menjadikan keterbukaan dalam pemeluk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullun munafiki alimul lisani." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semuanya sepeninggalku adalah orang yang munafik yang pintar berbicara. Hati-hati ini ya. Hadirin para pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, kita galau-galau ini harus hati-hati dalam berucap ya, atau menulis segala sesuatu di media sosial. Jangan sampai ini gara-gara ucapan kita, gara-gara cuitan atau tweet kita ini menyakitkan hati seseorang ya. Pikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berucap, karena kebijaksanaan bagi hamba yang memiliki akal pikiran. Kita ini sudah diberikan oleh Allah akal, pacak nimbang-nimbang, kira-kira nyakit ke hati tak omongan ini tak. Dan tidak lupa juga untuk selalu bertabayun, klarifikasi kepada orang yang kelompok yang mungkin berbeda cara pandang, metode dalam mengambil dalil atau hujjah. Oleh karena itu, kita hidup bermasyarakat ini kompleks,
macam-macam hidup nih. Walaupun rambut sama hitam, banyak sekali watak manusia ini yang harus kita pahami. Tidak mungkin nak sepemikiran kalau dengan kita. Mungkin menurut kita benar, belum tentu juga itu maslahat bagi masyarakat. Suatu daerah dengan daerah lain bisa berbeda pengambilan hukum. Seperti dicontohkan dalam Imam Syafi'i ketika berbeda dalam mengeluarkan hukum antara Irak dan Mesir. Hadirin para pendengar Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bisa ingatkan galau-galau bahwasanya Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik dari lisan maupun jari-jari kita di media sosial. Ma yalfidh min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan. Ayat yang menganjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun ma yalfidhu min qali illa ladaihi raqibun atid." Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ingat, semuanya itu akan dicatat, termasuk ucapan lisan kita. Ketika berpuasa kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Imam Asy-Syuyuti mengatakan bahwasanya az-zur adalah perkataan dusta dan memfitnah. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Yang pertama, berdusta. Nah, ini hati-hati. Banyak kita ini sering berdusta ya. Yang kira-kira lah sudah ini segera bertobat. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharru sadqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian untuk berdusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seorang yang sukanya berdusta dan berupaya untuk dusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Yang kedua, riba. Nah, banyak ini kita jengok, apalagi mak-mak nih hobinya ngerumpi riba, ya. Ibu, dimanapun anda berada, riba, kata Imam Nawawi, ialah menyebutkan kejelekan orang lain di saat orang lain tidak ada saat pembicaraan. Ngatoi biasa mak-mak kalau kumpul oi jengoklah wong sebelah tu lah beli rumah, lah terbuat rumah, lah terbeli mobil, cincin-cinnya besar, mulai ngatoi dari mana lah duit tu mulai panjang itu ibu-ibu tu biasanya ya. Nah, hati-hati ini riba ni. Dalam azkar Imam Nawawi menyebutkan riba adalah sesuatu yang amat jelek tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergerincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ya, mudah yang terpancing namanya ghibah ini. Ya, jangan nian. Di mana baik? Di segala tempat. Bukan mak-mak baik, kadang bawa bapak juga mudah nian terpancing.
Ya. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada wong lain, tapi diceritakan adalah sesuatu yang dia tidak suka untuk diperdengarkan kepada wong lain. Sungguhnya yang diceritakan ini biasanya itu badan, ya tak? Fisik yang diceritakan tuh, ya. Wong hitam, wong jelek biasanya. Nah, yang jelek-jelek tuh biasanya mulai ya diomongi. Agama, dunia, ya, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, wong tua, istri, pembantu, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah, bodoh, wajah yang cemberut biasanya, kefasihan lidah atau yang lain, ya, banyak biasanya jadi omongan ini. Pokoknya jelek-jelek itu mudah nian, cepat nian tersebar. Atau segala hal yang berkaitan dengan cara ghibah bisa jadi ini adalah yang dilakukan oleh lisan. Bisa juga tulisan. Bisa juga isyarat. Bermain dengan mata, kepala, Jadi hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tahukah engkau apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia berkata, engkau menyebutnya kejelekan saudaramu yang tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Apa kata Rasul? Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahinya. Jika tidak sesuai berarti engkau adalah memfitnahnya. Nah, jadi salah kalau ya. Kalau benar berarti ghibah, kalau salah berarti itu fitnah. Jadi hati-hati, lebih baik diam baik. Enggak usah nak nembrong-nembrong, nak melok, nak ngatai wong. Ya, yang ketiga, namimah, ngadu domba. Oh, banyak ini. Ya, mudahnya terpancing biasa namimah ini. Imam Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain, ngembek omongan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah melewati suatu sudut kota Mekah, kota Madinah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab kubur. Beliau bersabda, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin, bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Mereka berdua ini disiksa. Mereka menganggap bahwasanya itu bukan perkara besar, tapi sungguh ini adalah perkara besar. Uang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri dari kencing. Adapun yang kedua disiksa karena selalu mengadu domba atau namimah. Nah, hati-hati ya. Yang keempat, mengejek orang lain atau istihza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi ditertawakan lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang merendahkan, yang direndahkan itu lebih baik. Ya, hati-hati. Biasanya ini kadang bully-bully, melecehkan, ngomongi wong, ngina, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kalian menghina seseorang, bisa jadi wong itu lebih baik daripada kamu. Ya. Sifat melecehkan, meremehkan termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah. Ya, disebutkan dalam ayat di atas bahwasanya
Orang yang suka meremehkan ini sangat diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, niyaha atau meratapi orang mati. Niyaha adalah jika seorang bersedih dan menangisi mayat secara berhitung-hitung sebagai kebaikannya. Orang yang mengartikan pula bahwasanya niyaha adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit, atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Niyaha adalah perbuatan terlarang, ya. Jadi ini adalah dosa besar karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak. Hadirin jamaah Republik Indonesia, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah suka berdebat. Nah, ini juga biasanya mudah nih anak berdebat nih ya. Hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ilallahil aladul khasim." Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Ini maksud orang yang paling dibenci adalah orang yang berdebat dengan cara yang keras. Dan yang terakhir adalah suka memuji secara berlebihan. Dari Abu Ma'mar, dia berkata ada seorang pria yang berdiri memuji salah seorang gubernur, Miqdad ibn al-Aswad, lalu menyiramkan pasir kepadanya. Dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthiya fi wujuhil baddahin at-turab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Imam Nawawi membuat judul bab larangan memuji orang lain secara berlebihan, dikhawatirkan ini akan menimbulkan fitnah bagi yang dipuji. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama ada yang mengatakan mengamalkan ini, jika yang memuji di depan wajahnya maka mereka melemparkan debu di wajahnya sesuai dengan hakikat hadis tersebut. Sedangkan ulama lainnya memaknakan hadis menyiramkan pasir bahwasanya pujian itu ditolak mentah-mentah dan tidak kita terima. Ada pula pendapat lain mengatakan bahwasanya jika kalian dipuji maka ingatlah bahwasanya kalian itu berasal dari tanah, maka bersikaplah tawadhu, rendah diri, dan janganlah merasa ujub atau bangga diri. Ya, para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, cak mana cara kita lepas dari dosa karena lisan? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, berhenti dan kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi, minta kehalalan bagi orang yang dizalimi, menyebut kebaikan orang yang dicela, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui jeleknya dosa karena lisan. Yang ketiga, mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikan pada hari kiamat. Dan yang terakhir, menghindari majelis yang di dalamnya ada dosa lisan seperti ghibah, namimah, dusta, mencela, mengejek, sehingga tidak disebut tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjaga lisan. Semoga Allah ampuni kesalahan kita karena segala sebab lisan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.